Halo guys, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Bayangkan kalian sudah muak dengan kebisingan kota, tiba-tiba memutuskan pindah ke sebuah desa terpencil yang tenang, dikelilingi alam nan asri dan kabut yang tebal. Tapi begitu sampai, bukannya ketenangan yang kalian dapatkan, semuanya justru berubah jadi aneh dan mencekam. Para penduduk desa jarang tersenyum, mereka menatap kalian seolah-olah kalian ini remahan rengginang yang jatuh di karpet. Mereka membicarakan hal-hal yang aneh, sebagian bertingkah seperti orang gila, dan sebagian lagi takut pada sosok yang bahkan tidak bisa mereka lihat. Menarik bukan? Karena di desa ini semua orang bisa saja seseorang pembunuh berdarah dingin, dukun atau mungkin sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Tapi yang bikin cerita kita makin renyah, karakter utama kita kali ini bukanlah cowok biasa seperti Bang Zen atau kalian. Jadi mari kita mulai kisahnya. Cerita dibuka dengan adegan seorang pria yang sedang giat-giatnya mengepel lantai. Dia memakai jas hujan plastik kuning, sarung tangan sampai pembungkus sepatu plastik. Mirip banget seperti petugas kebersihan komersial. Bedanya dia lagi membersihkan tempat kejadian perkara alias pembunuhan. Setelah selesai, dia duduk berkeringat sambil menghela nafas. Akhirnya selesai juga membersihkan semua noda ini. Pria itu melihat sekeliling. Rumah itu sekarang sangat kinclong, mengalahkan lantai rumah sakit. Pria itu berdiri dan berpikir harus segera merapikan barang-barangnya. Dia berjalan ke kamar mandi, menatap dirinya di cermin, tersenyum lalu bersenandung kecil. Tapi sejurus kemudian matanya melirik ke arah bathtub. Di dalam bak mandi itu ada dua mayat yang berlumuran darah dengan mulut yang terplester rapat. Ya, inilah protagonis kita bernama Mom Yong. Mom Yong adalah seorang pembunuh berantai. Mom Yong berkata pada dirinya sendiri bahwa tugas selanjutnya adalah membersihkan kedua mayat tersebut sebelum meninggalkan lokasi. Lalu Sins berpindah ke lokasi yang sama, namun 11 jam kemudian, rumah ini kini dipenuhi para detektif dan polisi. Bagaimana situasinya? Tanya salah satu detektif. Sangat tidak bagus, jawab polisi lain. Anak korban hilang, saat dia pulang semua sudah bersih, termasuk mayat orang tuanya. Kelihatannya pelaku berdiam di sini cukup lama untuk membersihkan seluruh area. Seorang detektif berambut hitam mulai mengamati kasus ini mirip dengan terjadi di Colong dan Sinyong. Detektif berambut pirang menyanggah, tapi metode pembunuhan mereka berbeda dan lokasinya berjauhan. Detektif berambut hitam membalas, meski begitu, sentuhan akhir pelakunya sama. Dia membersihkan seluruh TKP, termasuk mayatnya. Pihak kepolisian sudah memeriksa rekaman CCTV di sekitar ketiga lokasi kejadian. Kita hanya perlu memverifikasi siapa orang yang terlihat di ketiga tempat tersebut. Pada waktu pembunuhan, siapapun yang muncul di tiga lokasi itu, dialah pelakunya. Sins berpindah ke Mom Yong yang sedang mengendarai mobil sambil mendengarkan radio. Ada berita yang mengatakan pembunuhan di Colong, Sinpong, dan sekarang Yongjong telah menimbulkan ketakutan luar biasa bagi publik. Polisi mengumumkan bahwa pelaku ketiga kasus ini adalah orang yang sama. Sketsa wajah pelaku telah dirilis dan imbalan sebesar 10 juta won ditawarkan bagi siapa saja yang bisa menemukannya. Mendengar berita itu, Mom Yong hanya mengidikan bahu sedikit. Sangat santai sekali guys, terasa mendengar promo diskon di minimarket. Mom